Shalom, shalom. Oke, baik ya. Seperti tadi di awal saya katakan kita akan mulai hari Kamis ini pakai dengan materi-materi dasar supaya Bapak Ibu Saudara punya fondasi yang kuat seperti tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Nah, kita akan membahas yang namanya dosa dan pertobatan. Ini mungkin sering Bapak Ibu Saudara dengar, tapi biarlah ini menjadi hikmat buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oke, semua bisa lihat di sini? Baik. Dosa dan pertobatan. Penciptaan manusia di bumi adalah salah satu acara dalam rangkaian rencana Allah yang panjang. Kita mengetahui bahwa sebelum manusia diciptakan telah ada berbagai peristiwa yang diungkapkan oleh Alkitab. Bagaimana asal mula kejadian Tuhan Yesus sendiri dan bagaimana langit dan bumi diciptakan. Jatuhnya Lucifer dalam dosa dan dunia masa purba yang telah hancur sebelum Adam dan Hawa dijadikan dijadikan walaupun sedikit sekali dituliskan. Kita mendapatkan juga titik-titik terang di sana-sini dalam Alkitab. Manusia dibuat oleh Allah karena ia hendak memperoleh suatu jenis makhluk yang serupa dengan gambarnya dan yang disempurnakan melalui penderitaan serta diberinya kuasa dan otoritas dalam rangka menaklukkan iblis dan kerajaannya yang memberontak terhadap Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu basic kebenarannya bahwa manusia awal diciptakan oleh Tuhan dan ditaruh di Taman Eden untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Menurunkan surga di bumi, ya. Nah, di sana Adam dan Hawa ini diperlengkapi oleh Tuhan. Dan manusia yang pertama ini tidak berbuat dosa dan tidak berdosa. Awalnya seperti itu, Saudara. Nah, makanya kita perlu pelajari dosa dan pertobatan ini supaya kita tahu beloknya rencana Tuhan itu sejak dari mana, awal mulanya dari mana. Tentu kebenaran ini akan membukakan setiap hati kita supaya kita paham untuk menerima keselamatan ini buat apa, untuk apa, dan kemana hasil akhirnya. Amin ya. Oke, kita mulai kita dari baca ayatnya di sebentar. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Di sini tidak ada. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa baca Alkitabnya masing-masing. Sebetulnya di buku aslinya itu di sininya nggak ada tulisannya, ya. Tapi coba saya akan tampilkan materi aslinya supaya nanti Bapak Ibu Saudara boleh diskusi dengan saya. Nah, jawabnya apa seperti itu ya. Nah, boleh dibaca dulu mungkin perwakilan. Buka di dalam Yesaya 14 ayat 12-15. Saya akan persiapkan yang lain. Kita ya, saya kita yang 14. Oh iya, mari silakan. Ayo sayang. Hebat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit, pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Amin. Oke, saya kasih waktu, tolong kasih waktu saya 1 menit ya Bapak Ibu ya, untuk cari file yang masih kosong.
Oke, saya udah ketemu. Saya akan share screen-nya sebentar. Oke, coba dilihat di sini ya. Tadi sudah dibaca Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Di bahasa Inggrisnya di ayat 12 dikatakan how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who wicked the nations. Nah, mari kita jawab di sini, saudara. Dikatakan siapakah pelaku dosa pertama kali yang tercatat dalam Alkitab? Coba, ada yang mau jawab? Buka mic-nya. Siapa pelaku dosa pertama kali? Bintang. Ya, bentar. Kayaknya bintang deh. Bintang timur. Lucifer. Oke, menarik ya. Bintang fajar. Oke, gini. Lucifer. Kalau di Lucifer. Alkitab terjemahan TB kita, di situ siapa? Sang Bintang. Bintang fajar. Iya Coba. sih. Baca ya tadi ya Yesaya 14. Yang timur ya. Sang putra fajar. Nah, putra fajar. Gitu ya. Ah, Tapi di ya. terjemahan bahasa Inggrisnya siapa? Lucifer. Lucifer. Jadi kita bisa tahu Bapak Ibu Saudara yang disebut atau kisah yang di 14 ayat 12 ya, Yesaya 14 ayat 12. Saya coba bacakan sekali lagi ya. Di situ dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar." Oke ya, dikatakan bintang timur putra fajar. Kenapa dikatakan bintang timur putra fajar? Ada yang tahu? Terbit matahari dari timur. Nah, sebenarnya gini ya, ini menggambarkan bahwa dulunya Karena dia ingin menyamai sama seperti Allah. Oke, pengen menyamai sama seperti Allah. Iya, yang dahsyat, yang luar biasa, Oke, yang di yang atas dahsyat. segalanya. Baik, ini pertanyaan saya kedua ya. Tapi yang pertama gini, kenapa dikatakan bintang timur putra fajar? Ini sebetulnya menggambarkan bahwa si Lucifer itu atau bintang timur putra fajar itu sebelum jatuh ke dalam dosa, dia tuh di surga punya kedudukan yang tinggi, saudara. Ya, dia adalah salah satu penghulu malaikat yang lumayan tinggi kedudukannya. Tapi karena ada kemauan, ada keinginan untuk menyamai tahta Allah yang maha tinggi, dia dibuang, dijatuhkan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kenapa ketika Lucifer mau menyamai Tuhan Allah ini dibuang? Bedanya apa dengan manusia padahal manusia diciptakan serupa dan segambar? Bedanya di mana coba? Saya ulang ya pertanyaannya ya. Saya simpulkan sekali lagi pertanyaannya gini coba Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menghendaki malaikat itu menyamai yang maha tinggi. Sedangkan manusia harus serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu Saudara dalam mencerna kebenaran ini seperti apa coba? Ayo kita diskusi. Karena ini ada kesombongan dengan kedudukan yang dia miliki itu tadi Betul, di sorga. betul. Itu sisi dari Lucifer. Nah, sedangkan dari sisi manusianya, kita Lucifernya. salah nggak? Kalau iblis kan dia mau menyamai Allah yang maha tinggi, dia dibuang. Sedangkan manusia dijadikan serupa. untuk serupa dan segambar. Serupa dengan Allah. Iya. Coba bedanya Iya. di mana? Karena kalau dari sisi manusianya, karena Allah sangat mengasihi dan menyayangi manusia itu sebagai apa? Sebagai gambar dirinya, sebagai serupa dengan dia, maka dia tidak
maka dia tidak saking kasihnya itu loh, tidak ada syaratnya, tanpa syarat maka manusia Oke, jawaban diselamatkan. baik. Mungkin yang lain ada yang mau nambahkan? Kalau ya, saya mau nambahin, Pak. Boleh, Bu Kalau Siska. menurut saya, kalau manusia kan Hawa ya. Mm-mm. Jadi Hawa dibohongin sama setan gitu, sama ular. Kalau si Lucifer dia mau sendiri gitu, keinginan dia sendiri mungkin. Oke, nggak apa-apa. Lagi, Iya. ada lagi nggak? Ya, saya ulangi sekali Iya. lagi. Gini ya, cara pandangnya gini. Ketika iblis mau menyamai Tuhan, menyamai Allah, dia langsung dilempar. Nah, sedangkan kita arahnya mau serupa dan segambar dengan Tuhan. Coba temukan perbedaannya di mana? Kenapa iblis nggak boleh? Kenapa manusia boleh? Karena memang dari tujuan penciptaannya udah berbeda, Pak. Karena dari tujuannya sudah berbeda. Oke, berbedanya di mana? Coba Pak Billy. Berbeda. Ya. Karena kalau manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tujuannya untuk itu. Sedangkan malaikat tujuannya hanya untuk memuji Allah. That's right. Itu dia. Kita harus Ya, tahu betul. background-nya dulu. Malaikat itu diciptakan Tuhan untuk menjadi roh yang melayani. Ingat. Sedangkan manusia diciptakan, dijadikan melalui dilahirkan melalui hembusan nafas Tuhan sendiri di patung lempung gitu ya, tanah liat. Untuk apa? Segambar dan serupa. Tapi bukan berarti keserupaan kita dengan Tuhan itu untuk menggantikan Allah. Ini yang harus kita garis bawahi. Paham ya, Bapak Ibu Saudara ya? Kita dijadikan kopinya Tuhan? Yes. Betul. Karena apa? Itu Pak Billy jawab dengan jelas. Karena beda penciptaannya, beda tujuannya. Malaikat diciptakan untuk menjadi roh yang melayani. Sedangkan manusia dijadikan untuk memang dasarnya untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin ya di sini ya. Tapi itu tadi, tolong digarisbawahi bahwa keserupaan kita dengan Tuhan itu bukan sesuatu hal untuk menggantikan posisinya Tuhan. Amin ya. Oke, saya bisa next. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah yang dikatakan dalam hatinya? Aku hendak titik-titik, titik-titik, titik-titik. Yuk, siapa yang mau jawab? Ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada? Yang sudah ketemu jawabannya? Iya Pak, saya Oke, Bu Yuni, boleh. silakan. Ya, aku hendak naik ke langit. Aku Naik ke hendak langit. aku Terus? hendak mendirikan tahtaku. Mendirikan tahta. Terus? Terus, duduk di atas bukit pertemuan. Sebelumnya apa? Jauh. Mengatasi bintang-bintang ya? Mendirikan Ya, tahta. tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Oke, terus? Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Terus? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini keinginannya si jahat, yaitu menggantikan posisinya Allah. Jadi kejatuhannya iblis itu apa? Pengen menggantikan posisinya Allah. Karena keinginan, padahal ini baru masih rencana. Bapak Ibu Saudara. Masih baru rencana tapi segera ketahuan. Makanya langsung dilempar. Oke ya. Pertanyaan berikutnya. Kemana ia akhirnya diturunkan? Dunia orang mati. Ke dunia orang mati. Dunia orang mati. Engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Oke ya. Nah, ini sebetulnya letaknya ada di mana? Bumi bagian bawah. Ya, kalau di alam roh namanya
ada di Hades. Bahkan lebih dalam lagi ya, istilahnya apa ya, istilah Yunani saya lupa. Tapi yang jelas karena keinginan Lucifer ini untuk menggantikan posisinya Allah, dia dilempar duluan, dibuang duluan. Jadi untuk menjawab nomor 1 ini Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah pelaku dosa pertama kali yang tercatat di Alkitab? Jawabnya siapa? Hawa. Lucifer. Nah, ya. Lucifer. Jawabnya Lucifer, ya. Lucifer. Nah, nanti beda lagi. Pertanyaan keduanya gini ya. Siapakah pelaku dosa pertama kali di bumi? Di bumi. Hawa. Hawa. Nah, Hawa. tahu bedanya ya? Jadi pembuat dosa sumbernya siapa? Lucifer. Lucifer. Oke. Nah, ini dosa di bumi. Kita baca ya Kejadian 3 ayat 1 sampai 8, mungkin minta perwakilan dari Bapak Ibu Saudara, ada? Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 8. Boleh siapa yang mau mewakili? Saya baca ya Pak. Firman Tuhan silakan, berbunyi demikian. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini adalah boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di dalam tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamati daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Amin. Amin. Oke, mari kita jawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana ular itu menjatuhkan Hawa ke dalam dosa? Ia mulai dengan mengajukan pertanyaan yang memancing. Hawa, tentulah Allah berfirman, apa jawabnya? Pada waktu kamu memakannya, mana tadi? Ayo. Ya Pak. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Oke, ya. Kemudian, Kelima, ketika Hawa mengutip perkataan Allah yang benar tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, ... jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Oke, lanjut ya. Ular itu mulai memutarbalikkan kebenaran dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Oke.
Sebentar, ini laptop saya lagi nge-hang. Sebentar. Saya akan close. Ternyata masih muter. Iya, jaringan. Come on. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Not respond. Iya. Duh. Oke, saya akan ulang. Sebentar ya, nih file saya nggak mau kebuka nih. Come on. Recording in progress. Oke, sekarang baru bisa. Oke, terima kasih sudah menunggu. Ya, ternyata nggak bisa lagi. Nggak bisa muter. Oke, gini, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan ya. Supaya kita tidak kehilangan waktu. Coba saya akan buka file yang lain. Ternyata nggak bisa juga. Saya mohon maaf sekali nih. Oke, baik. Saya harus tidak mengandalkan file. Baik ya. Jadi saya akan ulang Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang tadi Bapak Ibu Saudara baca, kira-kira menangkap sesuatu apa? Kesimpulannya apa? Dosa pertama kali yang melakukan siapa? Yang tercatat di Alkitab, Lucifer. Ketika ditanya dosa yang membuat dosa pertama kali di bumi siapa? Lucifer. Di bumi. Hawa. Oh, di bumi. Hawa, Pak. Hawa. Hawa kalau atau di Adam? bumi. Hawa. Hawa, Pak. Hawa. Adam, Pak. Ayo. Adam. Adam atau Hawa? Ayo. Wah. Kayaknya Adam. Ini Adam Pertama kali buah Pak, nggak ngasih tahu Hawa, tahu kebenaran tapi diam saja. Oke, Bapak yang jawab Hawa, tolong temukan ayatnya. Yang jawab Adam, tolong temukan ayatnya. Roma 5 ayat 12, Pak. Roma 5 ayat 12. Yang Pak Simon jawab Adam ya. Roma Ya. berapa? Roma 5 ayat 12. Ya, seperti Roma dosa 5 masuk satu ayat Adam. 12. 12. Nah. Ayo, yang jawab Hawa mana? Ya perempuan itu, Pak. Perempuan yang memberikan buah. Perempuan yang ini sama ular memberikan buah ke suaminya. Ayatnya. Suaminya ngetin, jadi Hawa jatuh dalam dosa. Suaminya ya lapar deh, Pak. Ya langsung Suaminya kan imam. Dua-duanya lah, satu tubuh, dua-duanya kalau aku. Ayo. Suaminya lapar. suami adalah imam, lebih tinggi statusnya daripada perempuan. Adam.
Karena manusia pertama Ini Adam pengajaran dan Pak Hawa. Dimas tadi nih, suaminya harus dihormatin. Ayo, Jadi imam. Adam, Pak. Adam, setuju Adam. Adam. Ya, Adam, Iya. Adam. Tadi jawabnya Hawa, sekarang ganti Adam. Kalau dilihat Adam. dari kebenarannya Oke sebenarnya Adam dan Ini. Hawa. Ngalah deh, aku ngalah deh, ngalah. Oke ya. Hawa Perhatikan. kok cuma meraba-raba. Makanya gini Bapak Ibu Saudara. Piye Pak Agus, piye Pak Agus. Jadi kita kenapa belajar dari hal yang elementary, hal yang dasar, supaya apa? Keimanan kita itu jelas. Kita punya knowledge yang betul-betul basic. Coba tidak salah. Ya. Karena apa? Iya. Kalau kita nanti terus bertumbuh, berkembang, kalau awalnya ini salah Bapak Ibu Saudara, geser Seterusnya. sedikit aja. Nanti ke depannya geser lagi nggak? Gesernya pasti semakin melebar jauh. Betul nggak? Ya. Jadi mari kita simpulkan pertama kali ya. Yang membuat dosa semesta ini pertama kali siapa? Sumber dosanya itu adalah si jahat. Oke ya. Bapak Ibu sudah nangkep hal ini dulu. Kemudian karena dia berbuat dosa, dia akhirnya mempengaruhi siapa? Mempengaruhi manusia yang notabene iblis itu sebetulnya sudah dibuang duluan ke bumi. Kapan? Yang tadi di Yesaya Bapak Ibu Saudara dikatakan dibuang jauh ke dalam. Ya. Dunia orang mati itu letaknya di mana? Di bawah bumi paling dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan sebetulnya Adam dan Hawa dia ditempatkan di bumi di mana bumi itu sebetulnya sudah ada siapa? Si iblisnya. Loh buktinya di mana? Ada ular. Tiba-tiba kok ada ular? Apakah tiba-tiba menghilang celing begitu saja? Enggak. Karena di Alkitab semuanya sudah ada. Nangkep dulu ya. Nah kemudian dikatakan juga bahwa tadi iblis, coba lihat. Cara dia menjatuhkan manusia itu dengan cara apa? Memutarbalikkan fakta. Nah, memutarbalikkan fakta. Jadi jangan anggap Bapak Ibu Saudara bahwa iblis itu nggak tahu firman. Dia tahu firman. Nah, bedanya sama orang percaya apa lantas? Kalau iblis saja tahu firman. Bedanya sama orang percaya yang tahu firman apa coba? Ada yang bisa jawab? Dia tidak mempercayai hidupnya pada Tuhan. Kepingin jadi kayak Tuhan. Kalau Kenapa orang Ibu Siska? Coba diulang sekali lagi. Kalau iblis percaya kepada Tuhan itu ada, tapi tidak mempercayai hidupnya ke Tuhan. Kalau manusia mempercaya, ya maksudnya orang percaya mempercayai hidupnya ke Tuhan. Oke, jawaban yang baik. Ada lagi nggak yang mau tambahkan lagi? Sama-sama tahu firman nih. Iblis tahu firman loh. Nyatanya apa? Ketika dia menjatuhkan Adam dan Hawa, dia pakai firman. Dan ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, pakai firman nggak? Pakai. Coba. Bedanya apa lantas? Iblis sama manusia. Atau iblis tidak tidak menjadi pelaku firman. Iblis tidak menjadi pelaku firman. Oke ya, kita tangkap poinnya dulu. Terus, ada lagi yang mau jawab? Halo? Jangan takut salah, kita diskusi kok. Di dalam iblis, dia sudah tidak ada kebenaran lagi, jadi niatnya memang jahat, Pak. Hatinya ya, berarti ya, hatinya memang udah menjauh gitu ya. Oke. Ya, yang satu tadi tidak menjadi pelaku, yang kedua memang niat hatinya udah jahat diusir gitu ya. Oke. dari sana. Baik. Lagi? Ada yang mau coba-coba lagi untuk menambahkan poin-poinnya? Kalau iblis kan tinggalnya maut, maksudnya di neraka, ya kan Pak? Kalau siapa satu tadi? Manusia. Manusia yang berkenan sama Tuhan, yang menurut firman di surga, perbedaannya. Oke. Saya coba tanya lagi Bu Eva ya. Atau semuanya deh. Keberadaan iblis itu sekarang di mana sih? Di neraka kah atau di mana?
di sekitar Di kita, Pak. dunia. Di dunia. Ya, di bumi. Seperti singa. Ayo. Ada di bumi. bumi, Di Pak. sekeliling kita, Pak. Di dunia, di mana-mana lah. Kayaknya di surga juga. Di surga nggak ada. Kan ya Nggak ada. jawabannya variasi kan. Kan ada Oke. yang Ayub. Menarik, Ayub menarik, yang dia menarik. berjalan-jalan. Ayub dia berjalan-jalan ke surga itu loh. Oke, pertanyaan saya kedua begini. Ada dulunya surga. Neraka itu sekarang udah ada isinya atau belum? Belum. Why? Ya nunggu Masih 1000 tahun. Karena belum ada Iya. penghakiman. Belum. Baik ya. Nah, itu jawaban yang kedua betul gitu. Tapi kalau ditanya keberadaan iblis itu di mana? Ya dia di mana-mana. Sekeliling kita. Dia di alam roh namanya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau ditanya ya, iblis itu terlihat nggak? Enggak. Tidak. Secara material nggak terlihat. Oke. Tapi bisa gunderwo gitu. Ini nanti kita bahas yang nanti Itu Bu ya. romati itu. Genderuwo romati. segala macam itu anak buahnya itu masih cecere aja gitu ya. lu. Itu masih antek-antek yang kecil-kecil gitu ya. Nah, Allah kita terlihat nggak? Saya mau tanya. Enggak. Yesus. Secara mata lahiriah nggak terlihat. Nggak. Perhatikan di sini. Menariknya adalah kebenarannya gini Bapak Ibu Saudara. Baik lawan kita, baik Allah kita, itu semua sifatnya roh. Oke ya, tangkap dulu ya. Sedihnya manusia setelah jatuh dalam dosa, sifat rohnya hilang. Betul. Sehingga apa? Untuk mengenali pekerjaan si jahat kesulitan. Untuk mengenal Tuhan kesulitan. Itu nasibnya manusia kalau nggak punya dasar, nggak punya jangkar Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohnya Tuhan itu yang dimasukkan kembali di dalam diri kita. Supaya apa? Kita mengalami kelahiran secara roh namanya. Agar supaya manusia lahiriah kita berubah menjadi manusia ilahi kembali. Ini yang memampukan kita supaya kita mengenal Tuhan yang adalah roh dan mempelajari cara kerja si jahat yang sifatnya adalah roh. Nangkap sejauh ini Bapak Ibu Saudara? Jadi Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan kita itu adalah manusia rohani. Kita punya dua tubuh, tubuh jasmani dan tubuh roh. Kita punya kesadaran natural dan supranatural. Keadaan natural itu keadaan yang kita lihat hari ini. Keadaan supranatural itu keadaan yang nggak terlihat, saudara. Jadi kita mau nggak mau sih, hidup kita sekarang ini setelah dilahirkan baru, Bapak Ibu Saudara, Anda pasti akan diajar oleh Roh Kudus untuk mulai mengenali hal-hal yang supranatural. Tujuannya apa? Bukan untuk sensasional, bukan untuk main-main di dunia yang gak kelihatan, tapi agar supaya kita bisa mengenal Tuhan yang adalah roh dengan jelas dan mengenali pekerjaan-pekerjaan si jahat yang notabene dia bergerak, dia bekerja di dunia yang gak kelihatan secara natural ini. Tangkap ya Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Kemudian, kembali lagi. Tadi kalau pertanyaannya adalah siapa pembuat dosa pertama kali? Alkitab menjawab siapa? Adam, saudara. Nah, why? Sekarang pertanyaan kenapa dikatakan Adam bukan Hawa? Kan yang pertama kali Hawa. Kebenarannya adalah yang pertama Adam adalah kepala. Dan Adam adalah orang yang tahu kebenaran yang dikasih mandat oleh Tuhan. Jadi ketika dia diam saja, dia tidak menyelamatkan istrinya, tapi sebaliknya dia sebagai seorang pemimpin, tapi dia ngikutin bawahannya, dia ngikutin yang salah, sudah. Adam yang kena. Ya. Jadi buat di sini para imam-imam, para laki-laki, ada Pak Billy, ada saya, ada Pak Simon, ada Pak Hendrikus,
Ya, kita semua adalah kepala, kita semua adalah imam. Kita yang bertanggung jawab atas keluarga-keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Iya. Amin. Makanya kita harus hidupnya benar, hidupnya betul-betul harus kenal Tuhan, Saudara. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kita mempelajari hal-hal yang basic, hal-hal yang dasar, ternyata Tuhan bisa ungkapkan banyak kebenaran yang lain. Itulah kekayaan firman, Saudara. Dari hal yang mungkin kayaknya ini kayak pelajaran buat anak sekolah minggu deh. Dosa siapa pembuat dosa pertama kali? Siapa yang membuat dosa di bumi? Ya, gara-gara apa jatuhnya gitu kan? Jatuh dengan pakai cara apa? Mungkin kita bisa jawab Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah kita renungkan hari ini, kita bisa mempelajari hal yang lebih dalam. Satu, yang paling pertama tadi, bahwa penciptaan malaikat dengan manusia itu sudah berbeda. Perhatikan di sini. Ya. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah untuk menjadi roh yang melayani, sedangkan manusia memang hakikatnya dijadikan untuk serupa dan segambar dengan Tuhan, untuk menjadi wakil surga di bumi ini, Saudara. Tapi karena iblis sudah lebih dulu dibuang, dia mencoba untuk merenggut otoritas yang diberikan oleh Adam dan Hawa. Dengan cara apa? Menjatuhkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tadi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memutarbalikkan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi ada pertanyaan juga gini, apa bedanya iblis tahu firman? Orang Kristen tahu firman nggak? Tahu. Bedanya di mana? Coba, Di bedanya di pengertiannya mana? apa? Gimana Pak Billy? Di pengertiannya apa? Di pengertiannya. Oke, tadi di pengertiannya, tadi menjadi pelaku, tadi karena niat hati. Terus ada lagi nggak? Coba, ada yang mau jawab? Untuk menambahkan poin-poinnya? Ketaatannya, Pak. Menghidupi. Sama pelaku sama ya. Terus ketaatannya. Terus ada lagi? Taatan. Tujuannya, Pak. Tujuannya Tujuan apa, Bu? masing-masingnya beda. Tujuannya apa? Kalau iblis apa? Manusia apa? Sama-sama tahu Oh, firman. maksudnya kan tujuan diciptakan tadi, bukan? Bukan, pertanyaannya dua-duanya sama tahu firman nih. Bedanya apa? Yang membedakan apa? Iblis aja tahu firman. Orang percaya juga tahu firman. Motivasinya. Motivasinya. Kalau manusia tujuannya kan untuk menyembah mengagungkan Tuhan, dia ngerti diciptakan segambar dengan khalifnya. Tapi kalau iblis kan harusnya hanya untuk melayani kan gitu. Jadi kan beda kan. Oke, baik ya. Jadi saya coba simbol. Semua jawaban itu benar semua, sesuai firman semua Bapak Ibu Saudara ya. Kita tarik satu kebenarannya begini ya. Kalau iblis tahu firman, orang Kristen tahu firman, harus ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Satu, jangan jadikan firman menjadi sebuah pengetahuan. Kalau ditanya firman Tuhan, oh hafal saudara. Oh ini di 1 Korintus pasal 7 ayat 5. Oh ini ada Filipi 2 ayat 16. Kalau ditanya ingat, ditanya tahu. Tapi masalahnya menghidupi enggak, menyatu enggak sama firman itu. Itu yang membedakan saudara. Ya. Nah, sekarang kita bicara soal masalah firman, ya. Karena saya nggak bisa nampilin materinya, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya secara lisan saya akan tambahkan. Kita bicara tentang firman. Kita berhenti sampai di sini dulu ya. Bedanya iblis dengan manusia sama-sama tahu firman. Tapi kerinduan Allah terhadap manusia itu apa? Selain kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Boleh jawab nih, Pak? Menyelamatkan manusia. Menyelamatkan, Pak. Menyelamatkan, oke. Supaya semua bisa masuk surga. Dia ciptaan. Supaya semua masuk surga, oke. Terus? Memerintah, terus? Bersama-sama Tuhan di surga.
Oke, terus. Yerusalem. Menggenapi firman. Menggenapi firman. Terus. 1 Yohanes 2 ayat 6, Pak. Apa itu? Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, sama seperti Kristus. Kristus. Artinya apa? Keserupaan. Yang pertama catat dulu ini saudara ya. Jadi Allah menaruh benihnya yaitu firman itu kepada kita supaya apa? Yang pertama, kita serupa dengan Kristus. Oke. Ada lagi enggak? Kesetaraan. Serupa ya, sama. Pak mau izin bertanya, Pak. Silakan, Pak Billy. Iya. Sebenarnya ketika manusia pertama kali diciptakan, manusia sendiri itu ngerti nggak kalau dia serupa dan segambar dengan Allah? Nah, pertanyaan yang bagus. Ada di sini yang coba mau diskusi? Pertanyaannya saya ulang ya. Pertanyaan Pak Billy tadi. Sebetulnya Adam dan Hawa itu tahu nggak kalau dia serupa dan segambar dengan dia diciptakannya? Nggak ngerti, Pak. Kalau ngerti kenapa dia buat dosa? Ya kan? Nggak ngerti. Oke. Terus? Iya. Ada lagi yang mau coba jawab? Halo? Tahu, Pak. Tahu. Sebenarnya tahu, Pak. Mengerti dia sudah ketemu dengan Allah. Alasannya apa? Semacam kayak ada selubung ya, selaput yang membungkus mereka. Menyelubungi. Apa sih yang begitu berbuat dosa hilang tuh? Yang bungkusnya. Kemuliaan. Kemuliaan ya? Ya, betul, Pak. Yang kemuliaan Roma 3, Roma 6 ya. Kemuliaan Allah. Iya, Roma 6 ayat 23 apa Roma 3 ada 6 ya. Terus ada lagi nggak? Pak, aku ralat boleh nggak? Boleh, boleh. Ngerti buktinya apa? Sabutnya dia aja dilarang ya. Jangan makan yang itu, kamu boleh makan yang ini kayak gitu. Tapi melanggar itu. Oke, memang ini di Alkitab nggak dicatat ya. Tapi dari kebenaran-kebenaran yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara, kita baca yuk di Kejadian 3. Kejadian pasal 3. Baca dari ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil dari buah kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana diambil. Dia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Mendapatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga pohon kehidupan. Oke, baik. Kemudian kita bandingkan di Kejadian Kejadian 2. Ayatnya yang ke Iya, duluan Mina. dari ayat ke-8 ya. Ayat ke-8, Pak. Ya, sampai dari ke-8. Manusia di Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya.
dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pengetahuan dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden taman itu, dan sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengelilingi seluruh taman Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopas. Nama sungai yang mengalir kedua inilah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik itu janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau pastilah engkau mati. Dan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya, yakni sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat mana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke, stop sampai di sini, Pak Billy ya. Perhatikan dari ayat 16 tadi dikatakan gini ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kemudian ayat 20 mengatakan apa? Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Pak Billy, apakah Adam dan Hawa itu ketika dia dilahirkan di Taman Eden, dia sudah tahu dia harus arahnya kemana? Di Alkitab. Kenapa? Jawabnya gimana Pak? Nggak tahu Pak. Belum tahu ya? Iya, menurut saya belum tahu. Oke. Karena memang secara tersurat dan tersiratnya Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa ini masih diperkenalkan soal masalah tujuan hidupnya. Melalui tugas-tugas yang diberikan, ya. Dan kemudian diteguhkan di dalam Kejadian 3 waktu kejatuhan. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Iya. Itu kayak ada meeting antara Bapa, Yesus, Roh Kudus ini. Ya, jatuh nih. Dia udah kayak kita nih, udah tahu. Artinya apa? Tahu buah pengetahuan baik dan jahatnya terlalu dini, terlalu kecepatan. Makanya diusir. Nah, pertanyaan saya. Dan menurut saya iblis itu nggak berbohong loh Pak. Nggak berbohong, tapi dia memutarbalikkan Pak. Iya, dia memanipulasi aja. Manipulasi, betul. Terbalikkan. Tapi dia nggak berbohong loh. Ya, oke. Malah kalau saya lihat ini yang gimana? berbohong malah Tuhan. Allah malah. Gimana kok bisa Tuhan yang berbohong Pak? Iya. Bisa Pak, buset deh. Ya, seperti Nggak, kita namanya diskusi. Ya, diskusi. Oke. Ya. Silakan. Bisa Tuhan Pak, pergi Pak Peter, gimana Pak? Ya, Kejadian 3. Kejadian 3. Pasal 3 ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu akan mati. Oke.
Tapi ketika Hawa memberikan kepada Adam buahnya, dia nggak mati loh. Nah, oke, baik. Bapak pemahamannya di situ ya? Iya. Ya, terkesan Tuhan berbohongnya kenapa nggak mati? Nah, ini yang perlu kita lurus. Takuti. Oke, gini. Coba siapa yang mau jawab? Jawabnya mesti harus dengan hikmat, coba dengan bahasa yang lebih tertata. Ada nggak yang mau jawab di sini? Bukan mati jasmani, Pak. Oke, jawabnya dengan lengkap. Menarik ini menarik. Iya, biar ini. Hubungan dengan Allah terputus jadinya. Hubungan dengan Allah terputus. Oke. Terus? Iya, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa itu hubungan Allah dengan manusia terputus. Nah, dengan karena Allah sangat mengasihi manusia, maka diutuslah anaknya melalui Yesus Kristus itu. Oke, baik. Coba saya simpulkan Pak Billy ya. Jawabnya gini Pak. Tuhan nggak pernah berbohong. Oke. Nah, yang dimaksud mati itu adalah mati hubungan rohnya Pak. Oke ya. Sebab apa? Gini. Tadi udah disinggung oleh Pak Simon ya, bahwa Adam dan Hawa waktu dia dilahirkan, dia diciptakan di Taman Eden, dia diselubungi dengan kemuliaan. Kenapa Pak? Memiliki tabir kemuliaan. Betul, dia tertutup dengan kemuliaan Tuhan. Buktinya apa? Dia nggak sadar, dia nggak aware soal masalah telanjang atau enggak. Pikirannya nggak ada yang kotor, pikirannya nggak ada takut segala macam, itu buktinya. Ya, jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan di muka bumi, dia menjadi manusia yang nggak berdosa. Ya, karena langsung lahirnya benihnya langsung keluar dari Tuhan sendiri. Betul. Nangkep ya? Nah, tapi ketika dia dosa, mulai dirasa kuasai oleh ketakutan. Dia sadar, ya, tabir kemuliaan itu lepas dari Adam dan Hawa. Karena apa? Dia ngelanggar. Nah, sejak saat itu perhatikan ayat 23, masih pasal 3 ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nanti saya ada pertanyaan bagus di sini. Kemudian ayat 24 dikatakan ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya, kenapa ya Pak? Nah, ini pertanyaan justru saya mau ajak Bapak Ibu semua diskusikan ini. Tapi sebelum mengarah ke sana, gini. Seperti tadi sudah saya singgung, iblis kita itu sifatnya adalah roh, nggak bisa terlihat oleh mata jasmani. Sedangkan Allah yang kita sembah juga sifatnya roh. Kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Ya. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu, hidupnya betul-betul daging gitu Pak. Dia nggak punya koneksi secara roh dengan Allah dan nggak bisa mengenali pekerjaan si jahat yang notabene dia bergerak di alam roh juga. Nangkep di sini ya. Jadi yang dikatakan mati itu karena apa? Terputusnya hubungan antara Tuhan dan manusia. Buktinya apa? Ayat 23 pasal 3 tadi dikatakan diusir keluar. Jadi yang dianggap hidup itu adalah dianggap hidup di mata Tuhan itu adalah pribadi yang terkoneksi dengan Tuhan. Kebenarannya di sini. Oke. Kan karena dia sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Iya, gara-gara itu. Betul. Ya. Sehingga dia ngerti mana yang baik dan mana yang jahat gitu. Bukan seperti itu, Pak. Gini, pengertian baik dan jahat itu nantinya pasti Tuhan akan tambahkan dalam diri Adam dan Hawa, Pak. Hanya saja kecepatan. Jadi idenya Tuhan tuh gini, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, isi hidupnya mau diisi oleh Tuhan secara langsung melalui persekutuan pribadi. Dia berjalan bersama-sama, ya. Denger-dengeran dengan Tuhan, dengerin instruksinya Adam, kamu ke sana, Hawa, kamu lakukan ini. Nah, dari situ dia hikmatnya ngembang, diisi hidupnya oleh Tuhan. Tapi karena Adam dalam makan buah pengetahuan baik dan jahat, di bypass, Pak.
pemahamannya untuk nanti ya, itu udah diambil duluan. Jadi dia membypass seperti itu, ya. Dan ini berbelok dari ide, gagasan, rancangan Allah. Seperti itu. Makanya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Alkitab dikatakan kita mengalami kelahiran baru. Berarti ada yang rusak dong. Ya, yang rusak apa? Hubungan roh kita dengan Tuhan, Pak. Mau sampai manapun, kalau roh kita tidak dibaharui, itu akan susah mencapai pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Makanya yang pertama yang dilahirkan baru adalah apa? Secara roh. Alkitab mengatakan demikian. Oke, nangkap ya sejauh ini. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan dari saya. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Ya. Kemudian, dan kenapa akhirnya Taman Eden itu dihalau oleh malaikat? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kita diskusi lagi. Ya, supaya manusia nggak bisa ngambil buah kehidupan. Salah satunya. Oke, alasannya apa, Pak? Kenapa gini? Oke, saya kerucutin nih. Kenapa Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa nggak boleh makan buah kehidupan? Nah, kalau tertulis di Alkitab nanti sama seperti Tuhan kalau sudah makan buah itu. Oke, nanti sama kayak Tuhan. Oke, baik. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Karena itu berarti melanggar kekudusan dan kesucian Allah. Itu udah pasti. Oke. Ada lagi nggak? Kenapa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat, nggak boleh lagi makan buah kehidupan? Alasannya kenapa? Karena pada saat manusia jatuh dalam dosa, itu dulu kan ada 7 roh ya. Terus akhirnya 3 roh itu jadi hilang dari hadirat manusia. Roh takut akan Tuhan. Baik. 3 roh itu yang hilang itu. Oke. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Tidak taat, Pak. Betul, tidak taat. Nah, ya kan? Benar. Coba ya. temuin satu gambar apa Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa dilarang makan buah kehidupan. Saya ajak mikir. Nanti nggak mati-mati, Pak. Jadinya dunia berantakan amburadul gitu loh. Karena kan ya, upah dosa kan adalah maut gitu, Tuhan. Ya berarti nggak mati-mati ya, nggak tahu lah, amburadul lah gitu, eternal life gitu. Ini udah deket nih. Ini jalannya udah deket. Oh, udah dekat ya? Udah deket, dikit lagi. Ada ke sana mengarahkan mati itu kan. Ayo, tinggal dikit lagi. Kan benar kata Allah, nanti dia akan mati kalau makan buah itu lagi. Betul, matinya kan mati dalam istilah bahasa aslinya itu mati secara jasmani dan mati secara kekal. Mati secara kekal atau binasa itu pada saat nanti masuk neraka, Bu. Oke ya. Nah, balik lagi ke apa yang sudah dijawab oleh Ibu Siska. Coba temuin gambar besarnya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara bisa nemuin gambarnya, Anda akan dapat satu hikmat yang membuat Anda akan mengerti karya keselamatan Tuhan Yesus. Ya, betul, Pak. Apa itu yang saya cari, Pak? Ya. Boleh, Pak, dijawab. Nyerah semua. Gini, baik. Bayangkan, kalau Adam dan Hawa ini makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Kemudian dia makan buah kehidupan. Seperti tadi, kata Bu Siska. Dia akan punya kehidupan yang gak mati-mati. Tapi dia menjadi pribadi yang terus berdosa. Alias, manusia akan sama seperti siapa? Iblis. Nah. Iblis. Nangkep ya? Iblis gak bisa ditebus lagi. Kalau antek-anteknya sama seperti iblis, Pak. Iya. Kalau makan buah itu ya, jadi seperti iblis. Akan seperti hidup iblis. Terus, dia karena hidup dia terus. hidup terus, tapi dia dosa, nggak bisa ditebus. Makanya perhatikan gini ya, Bapak Ibu Saudara ya.
Ketika Anda membaca ini, ya, Anda dapat hal mendasar ini, Anda akan mengerti bahwa keputusan Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden ini adalah keputusan yang sangat-sangat berat buat Tuhan, tapi ini baik buat kita. Oke ya, saya nggak akan jawab secara 100% supaya Bapak Ibu Saudara mulai mikir sendiri lagi, dapat pengertiannya. Nah, saya akan tambahkan satu lagi. Kenapa Tuhan Yesus itu harus menjadi seperti manusia? Itu karya penebusan, Pak. Itu karena penebusan, betul. Tapi pertanyaan saya gini, coba digali lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi seperti manusia dulu untuk menebus manusia? Karena kalau dia langsung jadi Allah seperti itu, dia tidak bisa berbicara seperti manusia, tapi dia harus menjelma seperti manusia. Contohnya seperti ini, kalau misalnya nih ada perang. Nah, saya kan harus menjelma jadi semut supaya bisa berbahasa semut, lalu mengetahukan bahwa ada bahaya di sana. Oke, jadi lebih kepada Tuhan turun derajatnya supaya bisa komunikasi gitu ya, bisa membahasakan. Oke, baik. Ada lagi nggak? Kenapa? Sekali lagi, Yesus harus turun ke muka bumi, menjadi seperti manusia, dan menyelamatkan Anda dan saya. Jadi teladan, Pak. Jadi teladan. Sesuai firman. Ini ada kaitannya dengan tadi loh, Adam dan Hawa diusir. Karena dia harus mati dulu, Pak. Untuk mengalahkan alam maut, dia harus mati dulu ya. Dia harus jadi manusia dulu. Nah. Baik dan betul. Oke, baik dan betul. Tapi belum sampai ke titiknya. Ayo, temuin lagi. Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu untuk manusia dan Bapa itu kan sudah hubungannya sudah putus. Jadi dia itu Yesus turun ke dunia itu untuk memperdamaikan, makanya dia harus menjadi manusia karena manusia itu sudah kehilangan kemuliaan, makanya dia diusir dari Taman Eden itu, ya kan, diusir dari Taman Eden supaya dan Taman Eden itu dijaga benar-benar supaya kekuatan manusia itu kalau dia bisa masuk lagi ke Taman Eden kan dia malah bisa seperti iblis, makanya dia diusir. Pada saat diusir, tapi kan Bapak tetap mengasihi manusia, makanya diutuslah Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memperdamaikan, karena Bapak mengasihi manusia sebetulnya. Tapi manusia itu yang nggak ngerti, akhirnya dia datang untuk memperdamaikan. Ini di sudah Kolose sebenarnya 1. Ini sebenarnya jalannya udah mengarah, Bu Mega ya. Tapi saya tambahkan gini ya. Oke, saya akan Memulihkan gabung. Kenapa Bu memulihkan Manes? ya. Kenapa? Menggenapi firman, Pak. Mengenapi Ya. firman. Firman toh, memulihkan hubungan. Memulihkan hubungan. Oke, itu semua. Karena kasihnya kepada kita semua, Pak. Jadi dia rela jadi manusia. Oke, bagus. Kolose 1 ayat 19-20. Oke, ya, baik. Ini ya, saya tarik benang merahnya semua Bapak Ibu Saudara. Jawaban Bapak Ibu Saudara itu tidak salah. Itu semua pengertian yang sesuai dengan firman. Tapi coba gini ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara memahami hal-hal yang basic, hal-hal yang elementary, tapi Anda bisa menggabungkan menjadi satu gambar yang terang benderang. Ya, kenapa dari tadi kita bicara tentang hal dosa, kita bicara tentang soal masalah kejatuhan manusia, kita bicara soal masalah kenapa manusia dihalau segala macam. Anda bisa ngerti. Oke, ini hal yang elementary banget, hal yang mendasar banget yang kita harus tahu, saudara. Supaya apa? Saya percaya nanti kalau Anda dibangun dasarnya ini dengan lengkap, Anda akan menghargai yang namanya karya keselamatan. Tapi izinkan saya menambahkan gini ya, tadi kenapa manusia setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat dilarang kembali makan buah kehidupan? Karena bayangkan, kalau Adam dan Hawa ini makan buah kehidupan, Tuhan gak bisa tebus. Sifatnya udah kayak iblis. Ya. Dia menjadi manusia berdosa tapi kekal. Akhirnya apa? Dilempar ke api neraka.
Makanya keputusan Tuhan melarang makan buah kehidupan adalah bentuk kasihnya Allah kepada manusia sebetulnya. Amin. Karena kalau nggak dilarang, udah manusia nggak bisa ditebus. Pasti dilempar semua ke api neraka, kayak iblis. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya tadi saya adalah gini. Kenapa manusia perlu jadi manusia? Kenapa Tuhan Yesus perlu jadi manusia? Karena yang ditebus adalah apa, saudara? Manusia. Jadi, Tuhan harus menjelma seperti manusia supaya apa? Sepadan tebusannya. Nangkep di sini? Ya. Kalau seandainya Tuhan tidak menjadi manusia, dia Tuhan yang ada di surga, nggak fair di hadapan iblis. Ya, makanya dikatakan bahwa Tuhan itu nggak pernah menipu dirinya, dia bersumpah atas dirinya. Itu menunjukkan apa? Keadilan. Bahkan di hadapan si jahat, dia fair. Oke, iblis, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sekarang aku ganti. Ganti apa? Aku menjadi manusia, daging, aku tebus manusia. Nangkep Bapak Ibu Saudara. Jadi secara lahiriah, secara jasmania, supaya apa? Kita menjadi manusia tebusan. Karena apa? Tuhan sudah menjelma sebagai manusia untuk menebus manusia. Sepadan. Kalau manusia ditebus dengan Allah, nggak sepadan. Makanya Bapa Surgawi mengutus anaknya turun ke muka bumi supaya apa? Nih, penebusannya, karyanya Tuhan Yesus itu absolut. Sama. Ya, Pak. Sama. Sepadan. Ya, Makanya di perjanjian lama terus berulang-ulang kalau orang datang kepada Tuhan harus membawa korban bakaran. Bawa kambing domba, bawa ternak. Kalau nggak punya ternak, nggak punya kambing domba gimana? Bawa burung, nggak punya burung harus bawa tepung atau segala macam, bawa roti. Dan itu nggak bisa menggantikan apa yang Tuhan sudah lakukan buat manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus turun ke muka bumi, impas. Manusia jatuh, ditebus dengan tubuh manusianya Tuhan. Impas. Nangkep gambarnya Bapak Ibu Saudara? Nah, saya akan melanjutin ini dan saya akan minta sama pengajar lain, Pak Anton, Pak Dimas, untuk melanjutkan materi saya ini di minggu depan. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara diberkati dengan hal-hal yang mendasar ini supaya Anda punya gambar jelas. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Banyak kekristenan di luar sana. Pemahaman dasarnya itu masih, mohon maaf, saya dulu juga mengalami hal yang sama. Masih hanya seputar pengetahuan. Betul. Tidak Kalau mengerti. ditanya, ya saya bisa jawab. Jawabnya apa? Ya mungkin sesuai Bapak Ibu Saudara tadi jawab. Ya karena nggak taat, karena ini. Itu mohon maaf ya, anak kecil juga bisa jawab. Tapi beda Bapak Ibu. Kalau Anda tahu kebenarannya, kebenaran itu memerdekakan Anda. Amin. Beda loh. Tahu karena ngerti dan tahu karena pengetahuan itu beda. Semakin Anda mengerti kedalaman firman, semakin ada keyakinan yang bulat. Wow, kayak saya Bapak Ibu Saudara ya, setelah dibukakan hal mendasar ini, saya bertanya-tanya dulu. Kok Tuhan tega yang ngusir manusia itu dari Taman Eden? Saya pernah mempertanyakan itu, Saudara. Tapi setelah saya mengetahui dasar-dasar ini dimerdekakan oleh kebenaran sendiri, saya mengucap syukur. Tuhan, kalau seandainya dulu Adam nggak engkau usir, kasihan. Kita semua nggak punya tebusan. Kita udah makhluk roh yang udah pasti berdosa, pasti jatuh ke dalam dosa, pasti dibakar habis. Tapi karena bukti kasih Allah yang begitu besar, nak, lebih baik kamu keluar deh. Kalau kamu gak keluar sekarang, aku gak bisa tebus kamu. Kamu keluar dulu dari Taman Eden. Nanti satu saat aku tebus hidupmu dengan apa? Anakku. Nangkep Bapak Ibu Saudara sekalian. Dapat sesuatu gak hari ini? Ketika Anda mulai ngerenungin hal-hal yang dasar ini, itu akan membawa Bapak Ibu Saudara
untuk menghargai yang namanya kasih karunia, yang namanya karya keselamatan. Saya dulu tuh bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Saya udah tahu jawabannya, Bapak Ibu. Jawabannya apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita masuk surga, supaya kita memerintah bersama Tuhan, supaya kita serupa segala. Itu betul semua. Tapi itu pengetahuan. Saya baru ngerti benar-benar deep dan mendarat dengan baik setelah ternyata Tuhan, Engkau mati karena harusnya kami mati. Engkau menurunkan derajatmu untuk menjadi manusia supaya Engkau bisa nebus kami sebagai manusia yang berdosa. Kan firman mengatakan, Adam yang pertama dia berbuat dosa. Adam yang terakhir adalah Adam yang apa? Menghidupkan. Amin, saudara. Amin. Ya. Amin. Jadi hari ini kita belajar sesuatu hal yang baru, bahwa yang namanya pelajaran dasar itu ternyata bisa membuat pengertian yang lebih dalam dan membuat iman Anda nggak goyah. Karena kalau Anda nggak punya jawaban jelas, mudah digoyangkan. Coba kalau Anda ketemu sama orang di luar sana yang notabene orang yang ateis, orang yang dasarnya nggak ini, Anda akan disikut-sikut dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dan nggak bisa menawarkan jawaban yang membuat dia make sense. Orang ateis ini nggak pernah akan percaya. Ya, Tapi kalau Anda punya jawaban pasti, dia akan manggut-manggut. Oke, benar juga ya. Amin, saudara. Amin. Amin. Oke ya, dan saya minta maaf sekali lagi karena kesalahan teknis, saya nggak bisa nge-share file yang mau saya tampilkan, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke? Iya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya rasa hari ini kita cukupkan sekian karena tadi katanya jam 6 ada mau kelas lagi. Nggak apa-apa ya, makan dikit-dikit tapi manis gitu ya, supaya nanti ketagihan lagi. Seru Pak, mantep Pak, matur nuwun Pak. Ya, Dahsyat. tapi saya appreciate. Ya, tolong kelas-kelas berikutnya ini seseru ini ya. Silahkan Anda mau bertanya, kalau ada yang masih bertanya, Pak saya pikirannya beda, menurut saya nggak kayak gitu, nggak apa-apa, tapi jangan berantem. Kita harus terbiasa dengan diskusi. Betul, Pak. Seru. Di mental kita, emosional kita harus mulai belajar sehat, Bapak Ibu Saudara ya. Supaya Pak, Anda latihan kalau di debat di luar sana, Anda nggak emosional. Anda nggak baperan, karena apa? Oke, kita diskusi kok. Ayo kita discuss. Ya. Oke. Baik, kita tutup dalam doa yuk. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapak, karena Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebenaran yang membuat kami merdeka, yang membuat kami tahu dasarnya, kami tahu kenapanya Kau mati buat kami. Dan kenapa Tuhan Kau harus menjadi seperti manusia. Karena Kau sangat-sangat mengasihi kami. Karena Kau mau menebus kami supaya setara. Dan terima kasih Engkau sudah merdekakan kami. Kami tunggu Roh Kudus. Hikmat-hikmat yang baru di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan biarlah setiap benih firman yang sudah masuk ini menjadi hidup, menjadi berakar, dan boleh menjadi kehidupan kami yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat-Mu saat ini mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak Allah, anak-anak yang Kau kasih Bapa, baik berkat dalam materi, dalam kesehatan, serta di dalam kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa. Diberkatilah hubungan pribadinya dengan Engkau dan segenap keluarganya, dan kami boleh menikmati persekutuan yang hidup setiap saat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau masih ada yang mau tanya, yang belum puas silahkan tanya di grup pemuridan di SOS itu. Silahkan. Ya. Makasih ya Pak. Oke, Thank you, Pak kita foto dulu sebentar. Agus. Kita foto dulu sebentar ya. Lupa. Oke ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, God bless semuanya. God bless, thank you. Bagus bisa Thank minta you Bapak Ibu. Boleh, nanti Semuanya, saya God share. bless you Soalnya ini all. penting banget, pengen dengerin 2 kali, Pak. Oke, baik Bu Esther. Siap.
Thank you, Dengerin Pak. 2 kali biar Ya. hafal. Ya, bye, Kita Billy. share di Mau grup ya, ya. Pak. Aku Ya. juga mau ya, Pak. Boleh.